Agung, ayo dong, cepat Chan, jangan lama-lama ibu capek. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Ibu Mala seorang perempuan yang berdiri di usia matang 38 tahun, memiliki segala hal yang sering diimpikan banyak orang. Perasnya tidak hanya cantik, ada aura elegan yang terbentuk dari kemapanan dan pengalaman hidup. Bentuk tubuhnya yang terawat menambah daya tarik yang sulit diabaikan. Sebagai seorang janda dengan usaha yang berjalan lancar, ia tidak pernah kekurangan. Kehidupannya tergolong sangat mapan. Namun di balik citra kesempurnaan itu, ada kisah yang tidak sesempurna penampilannya. Ibu Mala sudah beberapa kali melangkah ke jenjang pernikahan, tetapi semua selalu berakhir di tengah jalan. Kegagalan-kegagalan itu telah menanamkan kehati-hatian yang mendalam. Ia ingin menikah lagi, sungguh-sungguh ingin. Tetapi kali ini ia bertekad untuk tidak ceroboh. Ia tidak mencari harta, karena ia sudah memilikinya. Ia mencari ketulusan, kesetiaan, dan seseorang yang benar-benar bisa menjadi rumah baginya. Proses pencarian itu membuatnya semakin selektif dan cenderung menjaga jarak. Dalam kesehariannya, untuk urusan teknis di rumah, Ibu Mala sering meminta bantuan dari Agung. Agung adalah tetangga yang usianya jauh lebih muda, seorang pemuda yang dikenal rajin dan cekatan. Agung bukan tukang profesional, tapi ia serba bisa, mulai dari memindahkan barang berat, memperbaiki instalasi listrik sederhana, hingga merawat halaman. Hubungan mereka mulanya sangat transaksional dan profesional. Ibu Mala memanggil Agung karena ia dapat diandalkan, dan yang terpenting, ia mudah dijangkau. Agung selalu menyambut panggilan itu dengan antusias karena upah yang diberikan oleh Ibu Mala selalu di atas rata-rata. Upah tersebut selalu terasa lebih dari sekedar harga jasa, melainkan sebuah bentuk apresiasi yang tulus dari Ibu Mala. Ini membuat Agung selalu berusaha memberikan yang terbaik. Agung melihat Ibu Mala sebagai sosok bos yang baik hati dan murah hati. Ia menghormati status dan kemapanan Ibu Mala, sehingga interaksi mereka selalu dibatasi oleh etika kesopanan yang ketat. Sementara itu, Ibu Mala merasa nyaman dengan kehadiran Agung karena pemuda itu tidak pernah mencoba mengambil keuntungan atau bersikap genit seperti beberapa pria yang pernah ia temui. Agung datang, bekerja, dibayar, dan pulang. Sederhana dan tidak rumit. Agung, tolong lihatkan lampu di teras depan. Tiba-tiba mati, dan saya tidak berani memanjat. Pinta Ibu Mala suatu sore. Nadanya terdengar tenang. Baik Bu Mala, saya akan siapkan tangga sebentar. Mungkin hanya bohlamnya yang putus, jawab Agung sigap. Dalam waktu setengah jam pekerjaan selesai. Ibu Mala keluar dengan amplop kecil di tangannya. Ini Agung, terima kasih banyak. Saya sudah bilang, ini untuk upahmu. Jangan ditolak ya, ucap Ibu Mala sambil menyodorkan amplop itu sambil tersenyum tipis. Agung menerima amplop itu. Tangannya sedikit ragu-ragu karena jumlah yang di dalamnya selalu mengejutkan. Terima kasih banyak Bu Mala, padahal hanya ganti bohlam. Katanya sedikit merasa tidak enak. Anggap saja itu bonus karena kamu cepat datang dan selalu bisa saya andalkan. Itu penting buat saya, balas Ibu Mala, matanya menunjukkan ketulusan. Interaksi seperti ini telah menjadi rutinitas selama berbulan-bulan, membentuk sebuah dinamika yang unik. Ibu Mala menggunakan uangnya untuk membeli kenyamanan dan keandalan, sementara Agung menggunakan tenaganya untuk mendapatkan penghasilan yang layak dari seorang wanita terpandang di lingkungannya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, hanya hubungan timbal balik yang bersih dan profesional. Ibu Mala sudah menganggap Agung sebagai semacam asisten siaga yang selalu ada, tanpa perlu memikirkan status atau komitmen yang rumit, menjauhkan dirinya dari trauma kegagalan pernikahan yang masih membayanginya. Ia merasa aman dan Agung merasa dihargai. Keadaan ini membuat Agung sering berada di rumah Ibu Mala tanpa ada pikiran aneh yang melintas, hanya fokus pada pekerjaannya dan upah yang menantinya. Namun ketulusan dan keandalan yang ditunjukkan Agung dalam setiap pekerjaannya mulai perlahan menembus benteng pertahanan hati Ibu Mala.
Ia mulai memperhatikan Agung bukan hanya sebagai seorang pekerja, tetapi sebagai seorang pemuda yang memiliki karakter yang patut diperhitungkan. Kebaikan Agung yang selalu dibalut kesederhanaan menjadi kontras dengan sifat-sifat mantan suaminya yang rumit dan penuh perhitungan. Suatu pagi, telepon Ibu Mala berdering dan Agung yang mengangkatnya. Bukan untuk permintaan pekerjaan rutin, kali ini masalahnya lebih mendesak. Keran air di dapur Ibu Mala bocor parah. "Gung, ini airnya sudah tumpah kemana-mana. Cepat ke sini ya, saya khawatir lantai jadi licin." Suara Ibu Mala terdengar sedikit panik. Agung segera bergegas membawa peralatan seadanya. Sesampainya di rumah Ibu Mala, Agung dengan cekatan menganalisis masalah pada keran. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam, dan keran itu akhirnya tertutup rapat dan berfungsi normal kembali. Setelah selesai, Agung membersihkan sisa-sisa air yang menggenang di lantai dapur. Ibu Mala mengawasi dari kejauhan, terkesan dengan keseriusan Agung dalam bekerja. Begitu dapur kering dan keran aman, Agung bersiap untuk pamit. Namun Ibu Mala yang baru saja terbebas dari kepanikan keran bocor, merasa enggan Agung segera pergi. Ia teringat bahwa ia belum sempat berbelanja kebutuhan mingguan. "Gung, tunggu sebentar. Kamu sudah bantu saya mengatasi masalah besar. Sekarang, saya minta tolong lagi boleh? Temani saya belanja ke supermarket di depan. Saya malas menyetir sendiri hari ini," ajak Ibu Mala. Agung seperti biasa merasa tidak enak untuk menolak, apalagi Ibu Mala selalu memberinya upah yang memuaskan. "Siap Bu Mala, saya temani," jawabnya singkat. Mereka pun berjalan kaki menuju supermarket yang letaknya tidak terlalu jauh dari perumahan elit itu. Interaksi mereka masih formal, dengan Ibu Mala menjelaskan daftar belanjaan dan Agung sesekali membantu mendorong troli atau mengambulkan barang di rak yang tinggi. Tidak ada yang aneh, hanya 2 orang yang berbagi tugas. Saat sedang melihat-lihat produk di lorong bahan makanan, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ibu Mala sedikit terburu-buru dan kakinya tersandung rak display yang agak menjorok ke jalur. Dalam sekejap, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke samping. Sebuah ringisan tertahan keluar dari mulutnya. Agung dengan sigap menahan tubuh Ibu Mala agar tidak terjatuh sepenuhnya ke lantai. Merangkul pinggang Ibu Mala sebentar sebelum membantunya berdiri tegak. Aduh, kaki saya Gong," keluh Ibu Mala. Agung segera menyadari ada yang tidak beres. Ibu Mala tidak bisa menapakkan kaki kirinya dengan baik. Pergelangan kakinya tampak memerah dan mulai sedikit membengkak. Situasi ini langsung mengubah fokus mereka dari belanja menjadi kondisi Ibu Mala. Agung menuntun Ibu Mala keluar dari supermarket. "Tidak usah belanja lagi Bu, kita pulang sekarang, kakinya harus segera dikompres," kata Agung tegas, tanpa meminta izin, menunjukkan inisiatif yang mengejutkan. Agung menggandeng Ibu Mala. Karena Ibu Mala kesulitan berjalan, Agung hampir sepenuhnya menopang berat badan Ibu Mala di sepanjang jalan kembali ke rumah. Ibu Mala merasakan kehangatan dan kekuatan lengan Agung yang melingkari tubuhnya. Sementara Agung merasakan kerapuhan tubuh Ibu Mala yang biasanya terlihat begitu tegar. Dalam keheningan langkah mereka, batas profesionalisme mulai terkikis sedikit demi sedikit, digantikan oleh rasa ketergantungan dan tanggung jawab. Sesampainya di rumah, Agung langsung bertindak. Ia memapah Ibu Mala ke sofa ruang tengah. Tanpa disuruh, Agung mengambil baskom, es batu dan handuk kecil dari dapur. Ia membungkuk, dengan hati-hati meletakkan kaki Ibu Mala di atas bantal dan mulai mengompres bagian yang bengkak. Agung tidak canggung sama sekali. Ia melakukannya seolah-olah merawat anggota keluarganya sendiri, menunjukkan kepedulian yang murni. Setelah beberapa saat dikompres, Agung mencoba memijatnya pelan-pelan. "Maaf Bu, saya coba pijat sedikit ya, untuk melancarkan peredaran darahnya," izin Agung. Ibu Mala hanya mengangguk, masih menahan rasa sakit. Pijatan Agung tidak kasar, melainkan telaten dan terarah. Setiap pijatan di pergelangan kaki yang sakit itu terasa melegakan, mengurangi ketegangan dan rasa nyeri yang mendera. Ibu Mala menutup matanya merasakan pijatan yang enak. Bukan hanya rasa enaknya yang ia rasakan, tetapi yang paling menyentuh adalah ketulusan di balik setiap pijatan itu. Agung tidak lagi terlihat seperti pekerja upahan, melainkan seperti seseorang yang benar-benar peduli. Di momen itulah, rasa nyaman dan ketertarikan Ibu Mala yang sebelumnya tersembunyi, mulai menemukan jalannya ke permukaan. Agung terus melanjutkan pijatannya. Ia melakukannya dengan penuh fokus.
Tangannya yang kasar namun cekatan bekerja hati-hati di sekitar pergelangan kaki Ibu Mala yang masih sedikit membengkak. Pijatan itu bukanlah pijatan terapeutik profesional, melainkan pijatan murni yang didorong oleh kepedulian. Dan inilah yang dirasakan Ibu Mala. Matanya terpejam, bukan lagi karena rasa sakit, tetapi karena ia menikmati rasa nyaman dan tenteram yang jarang ia rasakan. Dalam keheningan ruangan, Ibu Mala melakukan refleksi kilat. Ia sadar betul bahwa perhatian Agung ini sangat berbeda dari pria-pria berkelas yang pernah ia nikahi atau dekati. Mereka selalu mendekat dengan perhitungan, membawa ambisi, atau berusaha menunjukkan kekayaan mereka. Agung tidak membawa apa-apa selain peralatan dan ketulusan. Ketika tangannya menyentuh kulitnya, Agung tidak mencoba melancarkan rayuan atau memanfaatkan kesempatan. Ia hanya fokus pada tugasnya, yang saat ini adalah menyembuhkan rasa sakit. Momen ini adalah pencerahan bagi Ibu Mala. Ia menyadari bahwa perhatian Agung begitu tulus, begitu murni, dan tanpa disadari, benih ketertarikan yang serius mulai muncul. Hati Ibu Mala yang selama ini beku akibat kegagalan mulai menghangat dan sedikit terbuka. Setelah beberapa waktu, Agung merasa cukup. Ia melepaskan sentuhannya perlahan. Ibu Mala membuka mata dan menatap Agung. Senyum yang ia berikan kali ini sangat tulus. Agung, terima kasih banyak. Kamu benar-benar penolong yang saya kirimkan Tuhan hari ini. Kaki saya jauh lebih baik, ujar Ibu Mala. Suaranya terdengar lembut dan penuh apresiasi. Agung tersenyum, wajahnya memerah samar karena dipuji begitu tulus. Ia buru-buru membereskan sisa es batu dan handuk di baskom. Sama-sama Bu Mala, sudah tugas saya membantu. Kalau begitu saya pamit dulu, kata Agung bersiap berdiri, karena ia merasa tugasnya sudah selesai. Namun, Ibu Mala segera menahan Agung. Ia tahu, jika Agung pulang, kesembotan kedekatan yang baru saja ia rasakan akan hilang. Ia tidak ingin Agung pergi. Ia ingin menikmati kenyamanan ini lebih lama lagi. Tunggu dulu, geng. Jangan pulang dulu, pinta Ibu Mala. Agung menoleh, bingung. Ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Ibu Mala mulai berretorika, mencari alasan yang logis, namun sebenarnya didasari oleh keinginan pribadi. Kaki saya ini kan masih sakit. Kalau nanti tengah malam saya tiba-tiba haus dan butuh minum, atau yang lebih repot lagi, kalau saya harus ke kamar mandi bagaimana? Saya tidak bisa jalan sendiri, saya butuh digandeng. Kalau kamu pulang, saya harus menunggu lama sampai pagi kalau ada keperluan mendadak. Saya khawatir, Gung. Mendengar kekhawatiran yang terdengar logis itu, rasa tanggung jawab Agung yang tinggi langsung terpanggil. Ia merasa tidak tega membiarkan wanita yang kakinya baru saja ia rawat kesulitan sendirian di rumah sebesar itu. Agung membatalkan niatnya untuk pulang. Baik Bu Mala, saya mengerti. Saya tidak akan pulang. Saya akan menginap di sofa ruang tengah ini. Kalau Ibu perlu apa-apa, Ibu tinggal panggil. Saya akan langsung siaga membantu. Putusnya dengan mantap. Ibu Mala lega. Agung benar-benar pemuda yang polos dan bertanggung jawab. Ia telah menerima alasan yang Ibu Mala lontarkan. Dengan sikap itu, Ibu Mala benar-benar berterima kasih dan rasa nyamannya semakin bertambah. Ia mulai melancarkan taktik halus untuk mencairkan suasana dan membangun kedekatan. Astaga, geng, kamu ini memang pemuda yang sangat baik. Jarang-jarang loh saya ketemu orang yang tulusnya seperti kamu. Calon istri kamu nanti pasti beruntung sekali. Puji Ibu Mala memberikan validasi penuh kepada Agung. Agung hanya bisa tersipu malu. Ah, Ibu ini berlebihan. Saya hanya tidak tegas saja. Ibu Mala tertawa kecil, meloloskan nada candaan untuk menghilangkan kecanggungan. Tega atau memang betah, geng? Padahal biasanya kamu langsung pulang setelah amplopnya saya berikan. Jangan-jangan kamu ada maksud lain ini. Mau jagain saya ya? Goda Ibu Mala dengan tatapan jenaka. Agung gelagapan. Bu, bukan begitu, Bu. Saya hanya khawatir. Iya, saya tahu. Saya cuma bercanda. Terima kasih ya. Sekarang kamu istirahat saja. Tidur di sofa yang paling empuk di sana. Selamat malam. Malam itu, setelah drama kaki kesleo dan keputusan Agung untuk menginap, keheningan sempat menyelimuti ruang tengah. Ibu Mala berbaring di sofa panjang dengan kaki terangkat. Sementara Agung duduk di sofa seberangnya, sesekali mengecek kompresan Ibu Mala. Keadaan menjadi canggung dan membosankan. Waktu terasa berjalan lambat karena tidak ada kegiatan yang berarti. Ibu Mala menyadari, situasi ini bisa menjadi sangat kaku jika dibiarkan terlalu lama.
Ia harus mencari cara untuk memanfaatkan momen kebersamaan ini. Gung, daripada kita hanya diam-diaman begini, bikin suasananya makin aneh. Ibu Mala memulai dengan nada suara yang santai. Bagaimana kalau kita nonton film? Ada film baru yang katanya seru, komedi romantis. Kita cari di layanan streaming saja ya. Agung yang memang merasa bosan dan sedikit kikuk di rumah mewah itu langsung menyambut baik tawaran tersebut. Boleh Bu, saya setelkan televisi dan layanan streamingnya kalau begitu. Jawab Agung, segera mengambil remote. Dalam sekejap, layar besar di depan mereka sudah menayangkan menu film. Agung memilih sebuah film yang direkomendasikan Ibu Mala dan mereka pun mulai menonton. Awalnya Agung tetap menjaga jarak. Ia duduk di sisi sofa yang sama dengan Ibu Mala, namun posisinya tegak dan kaku, seolah ia adalah penjaga yang sedang bertugas. Namun, Ibu Mala punya rencana lain. Begitu film berjalan dan suasana mulai rileks, Ibu Mala mulai melancarkan taktik halusnya. Ia mengubah posisi duduknya sedikit demi sedikit, sampai kepalanya perlahan-lahan menyentuh bahu Agung. Gerakan itu dibalut dengan ekspresi seolah-olah ia hanya mencari posisi nyaman untuk kakinya yang sakit. Aduh, maaf ya Gung, kaki saya sakit sekali kalau digerak-gerakan. Kepala saya nyender sebentar di bahu kamu ya. Ucapnya, nadanya terdengar seperti candaan manja. Agung terkejut. Tubuhnya menegang sesaat. Iya Bu Mala, tidak apa-apa. Jawab Agung, suaranya sedikit tercekat karena gugup. Ia merasa panas dingin. Ibu Mala menyuapi Agung dengan cemilan yang ada di meja. Lalu, tanpa ragu, ia menyodorkan sisa cemilan yang ada di tangannya langsung ke mulut Agung. Ayo Gung, buka mulutnya, jangan tegang begitu. Anggap saja lagi nonton dengan teman sendiri. Ibu Mala kembali membalut tindakannya dengan tawa dan nada candaan. Agung tidak bisa menolak. Ia membuka mulutnya dan menerima suapan itu. Mata mereka bertemu sejenak, dan Agung melihat tatapan Ibu Mala yang hangat. Tidak ada paksaan, justru penuh kenyamanan dan rasa ingin tahu. Ibu Mala merasa begitu nyaman dengan kehadiran dan ketulusan Agung. Dan ia ingin memastikan Agung merasakan kenyamanan yang sama. Ia ingin Agung membalas perasaannya. Semua tingkah manjanya, menyenderkan kepala, merangkul lengan Agung dengan alasan kedinginan, menyuapi, semua itu adalah usahanya untuk mendapatkan hati pemuda itu. Sebuah sinyal bahwa ia sudah lelah dengan permainan orang dewasa yang rumit dan memilih untuk menikmati ketulusan yang polos. Seiring berjalannya film, Agung mulai tidak lagi merasa gugup. Candaan Ibu Mala yang terus-menerus tanpa ada tuntutan membuat rasa canggungnya perlahan luntur. Ia mulai memproses perasaannya sendiri. Ia bukan lagi melihat Ibu Mala sebagai majikan, tetapi sebagai seorang wanita yang rapuh dan membutuhkan perlindungan. Ketika Ibu Mala merangkul lengannya, Agung tidak lagi diam. Perlahan-lahan ia membalas rangkulan itu dengan menggerakkan tangannya dan menepuk bahu Ibu Mala lembut. Seolah-olah ia sedang menenangkan. Dingin Bu, saya bisa ambilkan selimut, tawar Agung. Tidak usah Gung, ada kamu di sini, saya merasa aman sekali. Bisik Ibu Mala, suaranya kini tidak lagi bercanda, melainkan mengandung nada pengakuan yang tulus. Waktu terus berjalan seiring film yang mereka tonton mencapai akhir. Film akhirnya selesai. Lampu ruang tengah kembali dinyalakan dan kenyamanan sesaat itu terpaksa berakhir, digantikan oleh kesadaran akan realitas. Agung segera menarik diri, merapikan duduknya. Ia teringat statusnya dan menyadari bahwa ia sudah terlalu larut dalam suasana yang diciptakan Ibu Mala. Sudah waktunya ia kembali ke rumahnya sendiri. Bu Mala, filmnya sudah selesai. Ini sudah larut malam juga. Saya pamit pulang sekarang ya. Besok pagi-pagi sekali saya akan kesini lagi untuk mengecek kaki ibu. Ujar Agung. Suaranya berusaha terdengar tegas dan kembali profesional. Meskipun ia tidak bisa menyembunyikan rasa canggung yang kini muncul. Namun Ibu Mala tidak ingin. Rasa nyaman yang baru saja ia rasakan begitu nyata dan menyenangkan. Dan ia tidak mau kehilangannya.
Ia sudah terlanjur nyaman dengan kehadiran Agung. "Ah, Agung, jangan buru-buru begitu," kata Ibu Mala. Nadanya berubah menjadi merengek halus. Ia memegang pergelangan tangan Agung sebelum pemuda itu sempat berdiri sepenuhnya. "Lihat, ini sudah tengah malam. Jalanan sepi. Kamu pulang sekarang, nanti kalau ada apa-apa di jalan bagaimana? Lagi pula, kaki saya ini masih terasa nyeri dan bengkak lagi setelah banyak gerak tadi." Agung yang berhati tulus langsung merasa khawatir lagi. Ia menatap kaki Ibu Mala yang memang masih dibalut perban kompres. Ibu Mala melanjutkan argumennya. "Coba kamu pikirkan, Gung. Kalau tengah malam begini saya harus ke kamar mandi bagaimana? Saya harus melompat-lompat dengan satu kaki. Itu sangat susah dan berbahaya. Atau kalau saya tiba-tiba haus sekali dan butuh minum air hangat, tidak ada yang mengambilkan. Saya harus menunggu kamu datang besok pagi. Saya benar-benar membutuhkan kamu di sini, sekarang. Bukan hanya untuk pekerjaan, tapi untuk jaga-jaga, Gung." Semua kekhawatiran yang dilontarkan Ibu Mala terdengar begitu masuk akal. Dan lagi-lagi, hati kecil Agung tidak tega. Ia melihat kesusahan Ibu Mala bukan sebagai akting, melainkan sebagai sebuah fakta yang harus ia hadapi sebagai pria yang bertanggung jawab. Ia mengabaikan rasa cemasnya sendiri mengenai pandangan tetangga jika ia menginap. "Saya hanya butuh kamu ada di sini, di sofa itu. Saya tidak minta kamu melakukan apa-apa. Saya hanya butuh tahu kalau kamu ada, agar saya tidak perlu khawatir sendirian." Tutup Ibu Mala, kali ini suaranya terdengar lembut dan sedikit memohon. Agung menarik napas panjang. Ia menimbang-nimbang antara etika dan tanggung jawab. Tanggung jawab memenangkan pertarungan itu. "Baiklah Bu Mala, saya akan menginap. Saya tidak akan pulang," putus Agung. Ia melepaskan tas peralatannya yang sempat ia pegang dan kembali duduk di sofa, kali ini dengan perasaan yang jauh lebih tenang karena ia merasa keputusannya didasari oleh niat baik. Mendengar konfirmasi Agung, senyum lebar yang tulus merekah di wajah Ibu Mala. "Terima kasih banyak, Agung. Kamu benar-benar penyelamatku. Tidurlah yang nyenyak ya." Keesokan paginya, Agung segera pamit. Ia pulang sebelum matahari terlalu tinggi. Namun, kepulangannya dari rumah Ibu Mala, apalagi setelah bermalam di sana, ternyata tidak luput dari pengamatan mata-mata tetangga. Lingkungan perumahan yang tenang itu, yang diisi oleh Ibu Mala sebagai sosok terpandang, tiba-tiba dihebohkan oleh berita yang menyebar cepat. Dalam hitungan jam, gosip mengenai janda kaya yang menjerat pemuda miskin atau pemuda yang hanya mengincar harta mulai beredar. Pembicaraan itu berubah menjadi fitnah keji. Para tetangga mulai berasumsi bahwa Agung sengaja menginap karena ada hubungan yang lebih dari sekedar pertemanan. Status Ibu Mala sebagai janda berulang kali kawin, ditambah dengan kemapanannya, membuat spekulasi semakin liar dan panas. Berita ini tidak hanya berputar di kalangan tetangga, tapi juga sampai ke telinga Agung. Agung segera merasakan tekanan sosial yang luar biasa. Setiap tatapan mata yang ia temui di jalan terasa seperti menghakimi. Ia mendengar bisik-bisik yang menyebut namanya. Rasa malu dan cemas bercampur aduk menimbulkan ketakutan yang mendalam. Ia merasa tulusnya niat untuk membantu Ibu Mala telah disalahartikan dan kini mencoreng nama baiknya, bahkan nama keluarganya. "Bagaimana ini Bu Mala? Orang-orang sudah mulai bicara yang tidak-tidak. Saya harus bagaimana?" Agung mengungkapkan kecemasannya saat ia kembali lagi ke rumah Ibu Mala sore harinya. Wajahnya terlihat pucat dan dipenuhi kekhawatiran. Ibu Mala mendengarkan dengan tenang. Ia sudah menduga kegaduhan ini akan terjadi. Namun, tidak seperti Agung yang merasa tertekan, Ibu Mala melihat kegaduhan dan fitnah ini sebagai sebuah momentum, sebuah peluang emas. Masyarakat sudah menempatkan mereka dalam kotak pengkhianatan. Sekarang, ia bisa menggunakan situasi ini untuk memiliki Agung sepenuhnya, memaksakan komitmen yang mungkin tidak akan terjadi dalam kondisi normal. Ibu Mala menatap Agung, matanya menunjukkan ketenangan. "Gung, lihat saya. Kita sudah difitnah. Mereka sudah menganggap kita melakukan hal yang buruk.
Jadi, sekarang kita hanya punya dua pilihan. Pilihan pertama, kita menjauh dan membiarkan fitnah itu membunuh reputasi kamu dan kamu dihina seumur hidup. Pilihan kedua, Ibu Mala berhenti sejenak, mengambil nafas dan melontarkan kalimat yang mengubah segalanya. Kita menikah. Agung terkejut. Lamaran itu benar-benar tidak terduga, melompat jauh dari segala batas yang ia ketahui. Ia langsung menolak mentah-mentah. Menikah? Tidak, Bu Mala. Itu tidak mungkin. Tolaknya tegas. Status kita berbeda jauh, usia kita juga terpaut. Saya pemuda biasa, saya tidak punya apa-apa untuk menafkahi ibu. Saya takut saya tidak akan bisa mengimbangi kehidupan ibu yang sudah sangat mapan. Agung mengutarakan kekhawatirannya yang paling mendasar. Ia takut tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang pantas. Ibu Mala tersenyum tipis, lembut. Dengarkan saya, Agung. Saya tidak mencari uang. Saya sudah punya. Saya mencari ketulusan. Dan saya menemukannya pada kamu. Saya mencari laki-laki yang bertanggung jawab. Dan kamu sudah membuktikannya saat kamu tidak tega meninggalkan saya malam itu. Saya tidak butuh harta, Agung. Saya butuh orang yang mau mendampingi saya dengan hati yang jujur. Ibu Mala berusaha meyakinkan, meredam semua ketakutan Agung. Ibu Mala kemudian menggunakan fitnah tetangga sebagai argumen terakhir. Jika kita menikah, semua gosip itu akan mati. Kita membuktikan pada mereka bahwa kita tidak melakukan perbuatan hina. Kita membuktikan bahwa kita tulus. Ini satu-satunya cara, Gung, untuk membersihkan nama baik kamu dari fitnah. Jadilah suami saya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita pada pandangan masyarakat. Agung terdiam. Kata tanggung jawab menghantamnya tepat di ulu hati. Ia sangat memegang teguh kehormatan dan nama baik. Demi mengakhiri kegaduhan, demi menjaga martabatnya, dan membersihkan namanya dari segala tuduhan, akhirnya ia menyerah. Ia tahu, meskipun ada perbedaan status dan usia, hatinya sudah nyaman dan rasa tanggung jawabnya lebih besar dari ketakutan itu. Baik, Bu Mala, saya terima. Saya akan menikahi ibu sebagai bentuk pertanggungjawaban saya. Putus Agung, nadanya kini penuh tekad. Maka, keputusan besar yang lahir dari desakan gosip akhirnya resmi disepakati. Keputusan Agung untuk menikahi Ibu Mala sebagai bentuk pertanggungjawaban telah dibuat. Namun, jalan menuju pelaminan tidak sepenuhnya mulus. Halangan pertama datang dari orang tua Agung. Ketika Agung memberanikan diri menyampaikan rencana pernikahannya, orang tuanya langsung menolak dengan keras. Penolakan ini bukan didasari kebencian, melainkan rasa khawatir dan malu. Mereka merasa Ibu Mala terlalu mapan dan terlalu dewasa untuk putra mereka. Terlebih lagi, desas-desus dan fitnah yang beredar di lingkungan sekitar mengenai Agung yang mengincar harta telah mencoreng nama baik keluarga. Apa kata tetangga, Gung? Kamu akan menikah karena sudah terlanjur menginap di sana? Kamu yakin ini bukan karena hartanya? Tanya ayah Agung, nadanya penuh kekecewaan. Agung dan Ibu Mala harus bekerja keras untuk meyakinkan mereka. Agung berbicara dari hati ke hati, menjelaskan bahwa keputusannya adalah untuk menjaga kehormatan. Namun, ia juga mengakui ketulusan dan kenyamanan yang ia rasakan bersama Ibu Mala. Ibu Mala dengan segala kebijaksanaan dan kematangannya juga datang menghadap. Ia meyakinkan calon mertuanya bahwa ia tidak mencari harta Agung, melainkan hanya ingin seorang pendamping yang tulus dan bertanggung jawab. Saya hanya ingin menemukan kedamaian, Bu. Dan anak Anda, Agung, memberikan itu. Biarkan kami buktikan setelah menikah bahwa niat kami murni, ujar Ibu Mala penuh keyakinan. Setelah melalui perdebatan yang panjang, hati orang tua Agung melunak. Mereka akhirnya memberikan restu, meskipun dengan berat hati, demi melihat putra mereka bahagia dan terlepas dari gunjingan. Pernikahan pun dilaksanakan dalam suasana sederhana,
Fokus utama mereka adalah mengikat janji secara sah, bukan merayakan kebewahan. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, kehidupan mereka berubah total. Mereka hidup bersama, damai dan harmonis, jauh dari ekspektasi buruk yang dibayangkan tetangga. Di dalam rumah, Agung mengambil peran sebagai suami dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak merasa rendah diri dengan kemapanan Ibu Mala. Sebaliknya, ia melipat gandakan ketulusannya dalam merawat Ibu Mala. Ia mulai belajar mengelola usaha kecilnya sendiri, tidak ingin sepenuhnya bergantung pada harta istrinya. Sementara itu, Ibu Mala menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari, yaitu sebuah hubungan yang didasari kejujuran, bukan kepalsuan. Mereka saling mengisi. Di dalam rumah, mereka tertawa, berbagi cerita, dan membangun fondasi kepercayaan yang kuat. Bahkan ketika berada di luar rumah, di tempat umum, atau saat bertemu tetangga, pasangan ini menunjukkan keharmonisan yang mencolok. Mereka terlihat sangat romantis. Ibu Mala kini tidak lagi menyembunyikan rasa manjanya kepada Agung. Ia suka menggandeng Agung dengan erat, menyandarkan kepalanya di bahu Agung saat berjalan di taman, atau menyuapi Agung di depan umum. Tingkah manja Ibu Mala ini dulunya adalah godaan yang dibalut canda. Kini, itu adalah ekspresi cinta seorang istri yang bangga memiliki suaminya. Agung selalu merespon kemanjaan istrinya dengan responsif dan penuh kasih sayang. Ia membalas genggaman tangan Ibu Mala, mengusap punggungnya, dan membalas senyumnya dengan tulus. Mereka melakukan ini bukan hanya karena saling mencintai, tetapi juga sebagai pembuktian visual kepada lingkungan. Mereka ingin menegaskan bahwa hubungan mereka tulus, bukan hasil dari pengkhianatan moral yang dituduhkan, apalagi pernikahan yang didasari harta. Perlahan tapi pasti, strategi pembuktian ini membuahkan hasil. Para tetangga yang awalnya bergosip dan menyebarkan fitnah, kini mulai terdiam. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa harmonis dan romantisnya pasangan ini. Mereka melihat bagaimana Agung memperlakukan Ibu Mala dengan penuh hormat, dan bagaimana Ibu Mala memuja Agung dengan tulus. Gosip buruk perlahan mereda dan menghilang sepenuhnya. Kini pembicaraan di antara tetangga beralih menjadi hal-hal yang positif. Mereka mulai memuji keharmonisan Agung dan Ibu Mala. Kisah mereka kini berakhir menjadi kisah cinta sejati yang lahir dari ketulusan dan tanggung jawab, membuktikan bahwa cinta sejati bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga, dan bisa mengalahkan segala macam fitnah dan perbedaan yang ada. Mereka akhirnya hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya.